Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget di kalangan fans MU. Gimana nasib Ten Hag sekarang? Setelah hasil imbang lawan Porto dan Aston Villa, tekanan makin besar di pundak Ten Hag. Di video ini, kita bakal kupas tuntas 5 hal yang mungkin lagi dipikirin manajemen MU soal masa depan sang bos di Old Trafford. Apakah ini waktu yang tepat untuk perubahan besar atau justru masih ada harapan? Yo guys, simak pembahasannya. Manajer MU yang lagi banyak tekanan, Erik Ten Hag, jelas bersyukur banget buat setiap momen kecil yang bisa bikin dia ngerasa masih punya harapan buat masa depannya di Old Trafford. Ten Hag baru aja ngadapin pertandingan di Porto di Liga Eropa dan tandang lawan Aston Villa minggu kemarin. Kedua pertandingan ini dibilang bisa jadi momen penentuan pas tim manajemen baru MU mulai mikirin langkah mereka selanjutnya. Meskipun MU nggak menang di dua pertandingan itu, kehilangan keunggulan 2 gol dan akhirnya imbang 3-3 di Porto yang kayaknya udah jadi ciri khas kekacauan di era Ten Hag. Setidaknya hasil imbang 0-0 di Villa bikin dia nggak kalah. Pemilik klub Sir Jim Ratcliffe juga hadir di Villa Park bareng orang kepercayaannya, Sir Dave Brailsford, sama beberapa anggota eksekutif baru MU kayak Dan Ashworth, Omar Barada, dan Jason Wilcox. Sir Alex Ferguson juga ada di sana buat nambahin suasana. Jadi, udah cukup belum usaha Ten Hag buat bikin Ratcliffe dan teman-teman biar masih percaya sama dia? Dan apa aja yang bakal jadi pertimbangan utama mereka minggu ini guys? Apakah hasil imbang lawan Villa nunjukin perbaikan di lini pertahanan? Keputusan Ten Hag buat balik lagi ke dua veteran Jonny Evans yang udah 36 tahun sama Harry Maguire buat ngatasin serangan Aston Villa nunjukin banget masalah yang dihadapi buat bikin MU jadi tim yang kompak. Pelatih asal Belanda ini mengganti Matthijs de Ligt, rekrutan barunya yang senilai 45 juta pound sterling dari Bayern Munchen, dan Lisandro Martinez. Keputusan ini jelas nggak kasih kepercayaan penuh buat dua pemain yang sebelumnya diproyeksikan jadi masa depan lini pertahanan MU. Bisa nahan imbang tanpa kebobolan di Villa Park hampir jadi alasan buat ngerayain, karena MU udah sering banget kebobolan terlepas dari kombinasi pemain yang dipakai. Dan ini adalah pertama kalinya Evans sama Maguire main bareng lagi sejak November tahun lalu. Sejak Ten Hag diangkat jadi pelatih musim panas 2022, gak ada tim Premier League yang kebobolan 3 gol atau lebih dalam satu pertandingan di semua kompetisi sebanyak 24 kali kayak yang dialami MU. Dalam 62 pertandingan sejak awal musim lalu, MU juga udah kebobolan 2 kali dalam satu laga sebanyak 31 kali, paling banyak di antara tim Premier League lainnya. De Ligt akhirnya masuk di babak kedua gantiin Maguire yang cedera, dan cederanya kelihatan cukup parah guys. Tapi kegagalan Ten Hag buat ngerapin pertahanan yang solid jadi salah satu kelemahan besar dari strateginya. Kembalinya Evans yang tampil bagus jadi bukti kualitasnya yang tetap bertahan. Tapi ini juga jadi cerminan buruk buat pemain-pemain di sekitarnya, karena Ten Hag masih harus andelin pemain yang cuma balik ke Old Trafford musim lalu dalam kondisi darurat, tapi tetap jadi sosok penting di tim. Mantan striker Republik Irlandia Clinton Morrison bilang Jonny Evans luar biasa. Dia dapat beberapa tackle di babak pertama dan dia main bagus. Mungkin dia nggak punya kecepatan, tapi Evans itu bisa baca permainan dengan sangat baik. Dia masuk dan ngebantu tim. Keputusan bagus dari Erik Ten Hag. Kalau Ten Hag mau tetap jadi manajer MU, dia harus bikin lebih banyak keputusan yang kayak gini guys. Tapi dari mana golnya datang? Kalau statistik pertahanan MU nunjukin masalah yang bikin mereka ada di posisi 14 di Premier League dan bikin Ten Hag harus berjuang buat nyelamatin pekerjaannya, maka serangan mereka juga nggak kalah suram guys. MU cuma berhasil cetak 5 gol dari 7 pertandingan awal Premier League. Cuma Southampton yang lebih sedikit dengan 4 gol. Sementara Crystal Palace juga punya 5 gol. Yang menarik, terdengar sorakan keras serang, serang, serang dari pendukung MU yang datang ke Villa Park, terutama di menit-menit akhir pas mereka mulai pelanin tempo buat amankan 1 poin. Sorakan ini bisa aja ngundang perhatian Ratcliffe dan yang lainnya, apalagi dengan tradisi klub yang dikenal dengan gaya main menyerang dan terbuka. Kita harus balik lagi ke musim 72-73 buat nemuin catatan gol yang lebih buruk guys. Waktu itu MU cuma punya 4 gol dari 7 pertandingan liga pertama. Wah, udah lama juga ya guys. Kurangnya ancaman serangan jelas kelihatan di Villa Park. Total expected goals gabungan antara Villa sama MU di pertandingan ini cuma 1,05, paling rendah di Premier League musim ini. Rasmus Højlund balik main di Villa Park, tapi meskipun usahanya lumayan, dia nggak efektif dan digantikan sama Ziggy setelah 1 jam main. Ziggy sendiri cuma punya 1 gol dalam 10 pertandingan, sementara Anthony punya 12 dari 86 pertandingan, dan Højlund sedikit lebih baik dengan 17 gol dari 48 pertandingan, tapi tetap aja belum bisa dibilang tajam guys. Statistik gol keseluruhan di era Ten Hag juga nggak bagus. Dia punya rasio gol per pertandingan terburuk dibandingkan manajer permanen MU sejak era Sir Alex Ferguson dengan rata-rata 1,45 gol per pertandingan. Bisa nggak diabaikan performa buruk MU? MU sama Ten Hag mungkin senang dapat hasil imbang di Villa Park. Lawan di sini emang nggak gampang, kayak yang Bayern Munchen rasain waktu mereka kalah di Liga Champions hari Rabu kemarin. Tapi ini tetap nggak bisa nutupin masalah yang terus-terusan dialami
musim Ten Hag sama timnya. Gagal menang bikin MU punya rekor poin terburuk setelah 7 pertandingan di era Premier League. Ini juga jadi start terburuk mereka sejak musim 89-90 waktu mereka finish di posisi ke-13 di divisi pertama. Lebih dari itu, ngelihat lebih dari 300 juta pound sterling buat pemain yang dibeli Ten Hag duduk di bangku cadangan, nunjukin kalau strategi rekrutmen klub di bawah dia jelas-jelas kacau. Setidaknya mereka ngasih lihat organisasi dan semangat bertarung yang hilang pas kalah malu-maluin 3-0 di kandang lawan Tottenham minggu lalu. Juga ketahanan-pertahanan yang lenyap setelah start bagus di Porto. MU sekarang udah 5 pertandingan gak menang, pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir ini. Walaupun performanya kali ini lebih baik, mereka baru punya 2 kemenangan di Liga di musim ini. Ini jelas bukan yang diharapin Redcliffe sama para petinggi MU waktu mereka akhirnya mutusin buat tetap ngedukung Ten Hag di musim panas ini. Setelah coba cari alternatif tapi gagal nemuin pengganti yang cocok. Setidaknya MU udah punya bentuk dan organisasi yang lumayan. Beda banget sama yang kita lihat pas lawan Spurs sama Porto. Tapi masih belum ada bukti jelas soal identitas permainan yang mau dibangun Ten Hag. Setelah jeda internasional, jadwal MU mulai dengan laga kandang lawan Brentford, terus tandang ke markas Fenerbahce-nya Mourinho di Liga Eropa, West Ham tandang, sama Leicester di kandang. Kalau Ten Hag masih bertahan dan dia masih terdengar pede setelah hasil imbang di Villa ini, hasil positif harus cepat muncul. Apakah waktu jeda internasional waktu yang pas buat ganti pelatih? Jeda internasional sering banget jadi momen yang pas buat ganti pelatih, tapi Ten Hag jelas berharap 2 hasil imbang terakhir bisa nunda pikiran buat ngelakuin perubahan di Old Trafford. Rasa khawatir Ten Hag jelas bakal lebih gede lagi kalau salah satu dari 2 pertandingan terakhir ini, terutama lawan Villa, berakhir dengan kekalahan. Tapi nggak perlu dibayangin jauh-jauh buat ngerti kalau start buruk di Premier League musim ini jelas bakal jadi topik utama waktu petinggi MU ketemu buat bahas masalah klub. Jeda musim ini ngasih kesempatan buat MU dan pastinya buat Ten Hag juga buat ambil nafas sebentar sambil ngerenungin keadaan dan ngelihat opsi-opsi yang mereka punya. Sebelum pertandingan lawan Villa, Redcliffe bilang kalau masa depan Ten Hag bukan keputusan saya, karena hierarki yang dia bentuk harus merenungi situasi dan ngebuat keputusan yang bijak. Dan dia juga nambahin tim manajemen yang ngejalanin MU yang harus mutusin gimana caranya ngejalanin tim ini dengan baik dari berbagai aspek. Siapa lagi yang tersedia? Ini masalah yang dihadapi MU pas musim panas kemarin. Sebelum akhirnya mereka mutusin kalau kemenangan mengejutkan lawan City di final FA Cup udah cukup buat lanjut bareng Ten Hag. Manajer Inggris Gareth Southgate sebenarnya disukai sama petinggi MU dan sekarang udah tersedia setelah resign abis Euro 2024. Tapi kayaknya ide itu nggak bikin fans MU semangat guys. Thomas Tuchel udah ngobrol di musim panas setelah keluar dari Bayern Munchen, tapi dia nggak terlalu yakin buat ngambil pekerjaan ini. Pelatih asal Jerman ini punya reputasi tinggi kayak menangin Liga Champions bareng Chelsea, tapi dia juga dikenal suka ribet. Apa MU bakal tertarik buat coba lagi dan yakin bisa ngatasin masalah temperamennya? Sedangkan mantan manajer Brighton dan Chelsea Graham Potter sempat dengar kabar soal MU di musim panas, tapi dia nggak terlalu banyak ngomong. Sekarang dia udah bilang siap balik ke manajemen setelah dipecat April 2023, cuma 7 bulan setelah dia masuk ke Stamford Bridge. Ada lagi Ruud van Nistelrooy balik lagi ke MU buat gabung sama tim Ten Hag setelah manajer itu akhirnya dapat kepercayaan di musim panas. Mungkin dia bisa sementara pegang kendali sambil nyari manajemen lain. Ada lagi nih pelatih Inter Milan Simone Inzaghi punya rekam jejak bagus ngebawa timnya ke final Liga Champions lawan City di 2023 dan terus ngerjain hal keren di San Siro. Sedangkan manajer Ipswich Town Kieran McKenna juga dihormatin karena pengalamannya di staf Ole Gunnar Solskjaer di MU. Tapi karirnya yang gemilang bareng Portman Road dan bawa Tractor Boys ke Premier League masih dalam tahap berkembang. Mungkin terlalu cepat buat pelatih umur 38 tahun ini. Ten Hag jelas berharap ada tanda-tanda kebangkitan walaupun sedikit yang kelihatan dalam 7 hari terakhir bisa cukup buat nunda pembahasan ini guys. Buat nunda pembahasan dia dikeluarkan dari Old Trafford. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Ten Hag masih punya banyak waktu untuk memperbaiki performa MU? Atau udah waktunya nih manajemen ambil langkah drastis? Tulis pendapat kalian di komentar guys. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak udah nonton guys. Thank you. Sehat-sehat terus guys.